Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aida Grahamaslita dengan NIM 200102558 dari kelas A3 BK 2020 akan menayangkan video praktikum konseling kelompok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah ya. Sebelum mulai kegiatan hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati mulai. Oke. Nah, selanjutnya untuk lebih mengenal satu sama lain, Ibu Ibu memperkenalkan diri. Nama Ibu Aidia. Silahkan dilanjutkan. Ini siapa? Nama saya Dila Maditi Sadia. Ini. Nama saya Octavia Lestari. Ini. Nama aku Sifana Mawati Bu. Oh iya. Oke, sebelum kita melanjutkan kegiatan berikutnya, kita sudah saling mengenal. Kita latihan konsentrasi terlebih dahulu ya. Angkat tangan kanan kalian. Angkat tangan kiri kalian. Putar-putar yang kencang. Pegang hidung. Dia pegang apa tadi? lihat tangan ibu, lihat tangan ibu. Lagi. 1, 2, 3, pegang. Mulut. Lagi ya. Pegang perut. Betul. Lagi. Pegang telinga. Kayaknya udah konsentrasi deh. Ya Bu. Tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum melaksanakan layanan konseling kelompok hari ini, apakah kalian sebelumnya telah mengikuti atau pernah mengikuti layanan konseling kelompok? Belum. Nah, iya ya. Kalau belum, layanan konseling kelompok ini merupakan salah satu layanan dari bimbingan dan konseling yang bertujuan untuk mengentaskan suatu permasalahan. Nah, sebelumnya kita membahas dulu permasalahan, lalu kita mengentaskan permasalahannya. Nah, permasalahan yang dibahas ini tentunya sangat sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang kalian alami. Perlu kalian ketahui juga bahwa dalam pelaksanaan layanan konseling kelompok ini ada beberapa asas yang diterapkan. Yang pertama adalah asas kesukarelaan. Kalian secara sukarela datang ke sini dan mengikuti kegiatan kali ini tidak dengan terpaksa, agar kalian merasa nyaman dan juga aman ya ada di sini. Apakah kalian merasakan kenyamanan ada di sini? Ya. Kemudian asas yang kedua adalah asas keterbukaan. Asas keterbukaan ini kalian harus terbuka dan juga berani untuk menyampaikan pendapat-pendapat kalian ataupun permasalahan-permasalahan kalian yang memang kalian rasakan atau kalian alami. Nah, selanjutnya ada juga asas yang paling penting dalam kegiatan konseling ini, yaitu asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini artinya dalam layanan konseling kita kali ini, kita harus saling menjaga rahasia di antara satu sama lain ya. Nah, untuk memperkuat asas kerahasiaan ini, mari kita sama-sama berikrar konseling kelompok. Ikuti saya ya. Tangan kalian simpan di sini. Ketika saya mengucapkan saya Aidia, kalian mengucapkan saya dan nama masing-masing, lalu mengikuti perkataan saya ya. Saya Aidia. Saya Sipa. Berjanji akan merahasiakan segala bentuk dan pembahasan yang kita lakukan di kelompok ini untuk tidak disebarluaskan. Ya, terima kasih ya. Kita di sini sudah sama-sama berikrar untuk tidak membocorkan hal ini di luar dari kelompok kita.
Yang selanjutnya adalah kesepakatan dari waktu pelaksanaan ini akan dilakukan 40 menit dan jika belum selesai akan dilanjutkan sampai permasalahannya dapat tuntaskan. Apakah disetujui? Setuju. Kita langsung saja ya melanjutkan layanan konseling kelompok hari ini. Nah, berdasarkan dari hasil asesmen yang telah dilakukan di minggu lalu, kalian pernah bisa angket kan minggu lalu? Nah, angket itu berisikan dengan beberapa permasalahan. Nah, setelah dianalisis lebih lanjut, ternyata kalian ini masuk pada kelompok yang sering melakukan prokrastinasi atau menunda-nunda tugas. Apakah betul yang dirasakan? Sebelum kita membahas permasalahan ini lebih lanjut, Ibu akan bertanya sejauh manakah kalian menunda-nunda tugas atau melakukan prokrastinasi ini, dimulai dari siapa? Nah, kalau saya itu mengerjakan tugas selalu pagi-pagi sebelum jam pertama dimulai Ibu, jadi mepet-mepet waktunya gitu sebelum ada pembelajaran dari guru jam depan. Oh gitu. Kalau yang lain? Kalau aku Bu, biasanya nunda-nundanya tuh kalau udah mepet juga, tapi nggak terlalu mepet ya Bu. Aku biasanya malamnya baru dikerjain gitu. Nah, kalau Syifa? Kalau aku Bu biasanya ngerjain tugasnya pas jam mata pelajarannya, terus sekarang nggak ngerjain kalau nggak keburu. Oh gitu ya. Jadi di antara kalian bertiga ini kalau ngerjain tugas rata-rata suka ngepas gitu ya waktunya. Menurut kalian hal apa sih yang paling penting yang akan kita bahas dan cari solusinya bersama-sama? Yang ngerjain tugasnya mepet gitu. Oke, kalau gitu kita akan membahas pengerjaan tugas yang mepet-mepet ya, mepet waktunya. Kira-kira nih kenapa bila mengerjakan tugas mepet? Kalau aku karena mungkin banyak kegiatan di luar sekolah ya, jadi aku tuh suka lupa. Tiba-tiba pas hari H mau dikumpulin baru ingat dan baru jadi. Kalau aku Bu biasanya ngerasa kalau dikerjainnya mepet deadline tuh lebih cepat, terus kayak lebih encer aja gitu Bu otaknya. Kalau Syifa? Kalau aku bukan, aku ikut ekskul, pulangnya sore, terus ikut ekskul kan sampai malam gitu. Nah, pas sampai rumah kan ngantuk ya Bu, jadi nggak keburu ngerjain. Oh gitu ya, jadi rata-rata karena mungkin banyak kegiatan di luar, terus jadi ngerjainnya mepet-mepet, bahkan sampai lupa ya ngerjain. Nah, menurut kalian itu perilaku seperti itu, mengerjakan tugas mepet-mepet atau bahkan sampai tidak mengerjakan tugas, apakah itu perilaku yang baik? Enggak Bu. Kenapa perilaku itu disebut tidak baik? Gak tau kenapa sih Bu, emang apa ya, kadang suka susah gitu Bu kalau misalkan yang mau ngerjain di awal-awal kan pengennya tuh dinanti-nanti aja gitu. Terus ya jadinya kalau misalkannya dinanti-nanti ya kadang suka deg-degan takut nggak selesai. Tuh, kalau Dila gimana? Hampir sama sih Bu. Kalau kata Syifa, kenapa sih itu tuh nggak baik? Ya nggak baik aja Bu, karena contohnya kayak nggak keburu ngerjain tugas jadi nggak dapat nilai gitu. Iya, betul sekali ya. Kalau ngerjainnya mepet, pasti deg-degan dan takut gak selesai. Terus ngerjainnya juga mungkin jadi kurang maksimal ya. Selain itu, kalau misalnya nggak ngerjain tugas, mungkin nilainya akan kosong dan bahkan bisa mengulang mata pelajaran itu ya. Nah, menurut kalian, adakah solusi yang bisa dilakukan agar tidak menunda tugas lagi? Mungkin ini Bu, kalau yang saya lihat dari beberapa teman saya tuh mereka punya sticky note gitu, terus suka ditulisin tugasnya di situ gitu. Gitu. Kalau menurut Syifa gimana? Kalau menurut saya sih Bu lebih kayak ngejadwalin ada tugas yang deadline-nya sebentar lagi jadi tahu lihat di jadwal. Oke, kalau dari Bila gimana? Kalau dari aku tuh bisa mengatur waktunya gitu.
dari yang terpenting gitu dalam mengerjakan tugas. Ya, jadi solusi yang bisa diambil itu yang pertama mungkin dari mengatur waktunya, mana yang terpenting dan enggak, terus ditulis di sticky notes atau di jadwalin ya, dibuat jadwalnya harus mengerjakannya kapan, dan tenggat waktunya juga ditentukan juga ya, jadi kalian tidak mengambil tugas lagi. Nah, solusi-solusi yang telah kalian sebutkan ini memang betul sekali ya dapat diterapkan untuk menghindarkan dan mengurangi perilaku menunda tugas bahkan sampai tidak mengerjakan tugas. Nah, Ibu di sini mempunyai beberapa solusi yang mungkin dapat kalian terapkan juga dalam menghilangkan perilaku menunda tugas ini. Nah, yang pertama itu Ibu akan meminta kalian untuk membuat homework assignment atau tugas rumah yang mana kalian ini harus menuliskan kegiatan sehari-hari kalian apa saja, mulai dari yang bangun tidur mungkin sampai kembali tidur. Dilihat jadwalnya kalian apa saja yang memang betul-betul kegiatan seperti itulah yang kalian harapkan kalian dapat lakukan. Kemudian setelah itu kalian bisa mengecek apakah hari ini saya mengerjakan sesuai dengan jadwal atau tidak. Dengan begitu mungkin kalian akan menghilangkan kebiasaan menunda. Nah, nanti ada checklistannya. Nah, kalian bisa membuat, nanti Ibu kasih tabelnya dan tinggal mengisi ya. Nah, yang selanjutnya kalian ini harus mulai memilih reward dan punishment. Reward ini kayak penghargaan buat diri sendiri gitu loh. Terus kalau untuk punishment ini hukuman juga untuk diri sendiri. Jika mungkin kalian men-checklist data-data tugas rumah yang tadi sesuai nilainya, mungkin kalian memberikan reward kepada diri kalian sendiri. Seperti misalnya hal terkecil adalah setelah menyelesaikan semuanya saya akan bermain games, atau hukuman yang bisa kalian lakukan jika tidak melakukannya sesuai dengan yang telah kalian rencanakan, kalian tidak akan dan tidak boleh bermain games. Nah, itu mungkin salah satu contoh-contoh yang dapat dilakukan ya. Mungkin kalian bisa juga menyesuaikan reward ataupun punishment yang lain yang disesuaikan dengan diri kalian sendiri. Nah, itu tuh salah satu hal yang mungkin bisa diterapkan. Apakah dapat dipahami? Oke. Kira-kira nih rencana kalian ke depannya untuk dapat menghilangkan atau mengurangi perilaku menunda-nunda mengerjakan tugas ini apa ya? Dan kalau dari saya akan mencoba menjadwalkan sesuatu yang terpenting dulu. Oke, kalau dari Kalau aku kurang lebih sama Bu akan menjalankan juga, terus berkomitmen juga mungkin Bu untuk kedepannya bisa lebih baik lagi dan tidak Oke, kalau dari Cipa? Kalau aku sama bikin jadwal juga, terus enggaknya kapan, ya komitmen juga Bu, dan pastinya mementingkan mengerjakan tugas yang lebih dulu. Nah, oke, kalian sudah mempunyai rencana kedepannya ya yang akan kalian lakukan agar bisa mengurangi dan menghilangkan perilaku menunda. Minggu depan kita akan bertemu lagi di kelompok yang sama membahas tentang kemajuan dari perilaku kalian. Nah, nanti Ibu akan meminta laporan dari masing-masing kalian untuk kegiatan yang telah kalian usahakan ya. Apakah dapat dipahami? dapat Bu. Apakah ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau begitu kita akhiri saja ya sesi konseling hari ini dan bertemu di sesi konseling berikutnya. Oke, baik Bu. Nah, sebelum kita mengakhiri ini, Ibu nanti akan memberikan form ke
kepuasan hasil konseling untuk dievaluasi di minggu berikutnya agar kegiatan kita menjadi lebih efektif dan efisien juga. Nanti ibu akan bagikannya dan kalian isi saja sesuai keadaan kalian dan perasaan kalian saat melakukan layanan konseling kelompok hari ini. Nah, kalau bisa dipahami, mungkin kita tutup kegiatan hari ini dengan berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih telah mengikuti kegiatan hari ini dengan baik dan juga menyenangkan. Sampai jumpa di minggu berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.